Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus kepemimpinan pada PT Telkom Indonesia Terbuka. Nah, lanjut saja. Di sini kita akan membahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, PT Telkom Indonesia Terbuka ini adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Nah, didirikan pada 1961, bertransformasi pada PN Postel menjadi PT Telkom pada 1991. Nah, perusahaan ini go public pada 1995. Telkom menyediakan layanan telepon, internet IndiHome, dan seluler Telkomsel. Nah, serta membangun infrastruktur telekomunikasi seperti jaringan pesan optik dan 4G. Nah, saat ini telekomunikasi pada transformasi digital dan mendukung ekonomi digital di Indonesia. Nah, PT Telkom Indonesia Terbuka ini sebagai perusahaan besar yang tadi ya. Nah, itu memainkan peran penting dalam ekonomi pembangunan nasional. Nah, perannya itu ada 4. Yang pertama itu signifikasi ekonomi dan strategi, transformasi digital, tantangan dan strategi perusahaan, dan yang terakhir itu ada kontribusi terhadap pembangunan nasional. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, di sini yang pertama tadi signifikasi ekonomi dan strategi. Nah, Telkom Indonesia itu memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia sebagai penyedia layanan telekomunikasi yang meliputi telepon genggam, telepon seluler, internet, dan layanan data. Selanjutnya di sini ada transformasi digital. Nah, di transformasi digital ini Telkom berfokus pada pengembangan infrastruktur digital seperti jaringan serat optik yang tersebar luas, pengenalan jaringan 4G, dan menyediakan layanan berbasis cloud computing. Nah, yang ketiga itu ada tantangan strategi perusahaan. Yaitu sebagai perusahaan yang beroperasi di pasar yang dinamis. Nah, Telkom berusaha mengatasi tantangan ini dengan memperkuat jaringan infrastrukturnya, memperluas jangkauan layanan digital, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola bisnis digital. Dan yang terakhir itu ada kontribusi terhadap pembangunan nasional. Nah, itu sebagai badan usaha milik negara yaitu BUMN, Telkom Indonesia berperan penting dalam pendukungan pembangunan nasional. Nah, khususnya dalam memperkuat konektivitas nasional melalui pengembangan infrastruktur telekomunikasi di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan. Selanjutnya di sini ada landasan teori. Di dalam landasan teori ini kita akan yang pertama itu ada teori transformasional. Nah, di teori transformasional ini mereka yang dapat mengidentifikasi kebutuhan organisasi di tengah perubahan lingkungan dan mengantisipasi para pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Nah, PT Telkom Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan yang berperan menjadi sangat krusial terutama dalam menghadapi tantangan transformasi digital. Lanjut, sini ada teori kepemimpinan situasional, yang dimana pemimpin yang efektif harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai dengan tingkat kesiapan dan kebutuhan anggota tim. Karena itu di PT Telkom Indonesia ini kepemimpinan ini tuh sangat relevan, yaitu meningkatkan perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang kompleks dan berorientasi dalam berbagai unit bisnis seperti Telkom dan IndiHome. Nah, lanjut di sini ada kepemimpinan berbasis nilai. Nah, kepemimpinan berbasis nilai ini tuh berfokus pada bagaimana pemimpin mengintegrasi nilai-nilai inti perusahaan ke dalam praktik kepemimpinan dan mengatasi karyawan untuk bekerja sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Nah, itu tuh PT Telkom ini tuh sebagai yang kayak bertanggung jawaban sosialnya. Lanjut, di sini ada implementasi kepemimpinan dalam transformasi digital. Selanjutnya di sini ada konflik dalam pengambilan keputusan strategi. Dan konflik ini pada perusahaan Telkom itu biasanya itu tuh
Telkomsel, dan Mitrasel. Lanjut, di sini ada konflik dalam penyelarasan tujuan antara subsidiasi dan kantor pusat. Nah, di sini tuh PT Telkom menghadapi tantangan itu tuh harus menyelaraskan tujuan antara kantor pusat dan subsidiari seperti Telkomsel. Nah, lanjut, di sini ada konflik budaya dalam kolaborasi lintas generasi karyawan. Nah, selanjutnya di sini ada solusi dari permasalahan kasus pada perusahaan. Yang pertama itu mengatasi konflik dalam transformasi digital dan adaptasi teknologi, yang dimana di dalamnya itu ada pelatihan dan peningkatan kompetensi, komunikasi yang terbuka dan transparan, serta kepemimpinan yang proaktif. Yang kedua, di sini ada mengatasi konflik dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, di dalamnya itu ada kolaborasi antar divisi, transparansi dalam proses keputusan, serta pendekatan berbasis data. Next, di sini ada yang ketiga, itu menyelaraskan tujuan antara kantor pusat dan subsidiari untuk mengurangi konflik. Di dalamnya itu ada pengembangan tujuan bersama, komunikasi berkala antar unit bisnis, serta independensi yang seimbang. Lanjut, di sini ada nomor 5, mengatasi konflik budaya dalam kolaborasi lintas generasi karyawan, yang dimana di dalamnya itu ada program pendampingan dan pelatihan antar generasi, penyelarasan kebudayaan dan nilai perusahaan, serta pemanfaatan teknologi kolaboratif. Di sini yang C ada perkembangan pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Nah, di dalam perkembangannya itu tuh dia ada transformasi digital, terus ekspansi jaringan, serta pertumbuhan keuangan. Dan yang satu lagi itu ada keberlanjutan dan tanggung jawab sosialnya. Next, kita akan membahas tadi yang terkait keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Nah, di sini tuh dia berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, terus pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, inisiatif pendidikan dan literasi digital,